Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian fikih zakat yang ke-6 ini, saya akan membacakan tanya jawab atau istiftaat yang saya terjemahkan dari kantor Imam Sayyid Habib Ali Khamenei Damadilluh. Ini melengkapi pembahasan sebelumnya yang tentunya sebagian besar jawaban-jawaban ini sudah kita pahami pada pembahasan yang sebelumnya. Soal yang pertama, seorang istri yang mengelak dari hubungan suami istri, apakah suaminya terbebas dari memberikan zakatnya? Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika istri berbuat nusyuz, yaitu mengelak atau menolak ajakan suaminya, maka nafkah yang tadinya wajib atas istri itu menjadi gugur akibat istri yang nusyuz tersebut. Apakah zakat fitrah juga menjadi gugur karena istri nusyuz ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak. Suaminya tetap harus memberikan zakatnya kecuali apabila makanan sehari-harinya itu ditanggung oleh orang lain. Dengan singkat bahwa nusyuznya istri kepada suaminya tidak menyebabkan zakat fitrah yang menjadi tanggungan suaminya itu menjadi gugur. Tetapi kalau istrinya ditanggung nafkahnya, makan minumnya oleh orang tuanya, oleh misalnya ayah dan keluarganya atau kakaknya, maka menjadi gugur kewajiban zakat bagi si suaminya. Tapi kalau nafkahnya masih ditanggung oleh suami, maka tidak menjadi gugur zakat fitrah atas istrinya tersebut, tetap tanggungan si suaminya. Soal kedua, jika seorang ayah tidak memberikan zakat fitrah, lalu apa kewajiban istri dan anak-anaknya? Jawabannya adalah tidak ada kewajiban bagi mereka, yaitu bagi istri dan anak-anaknya, untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka semua. Jadi kalau misalnya ayah mampu mengeluarkan zakat tetapi dia pelit, enggan mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, anak-anaknya, maka si istri dan anaknya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, ya, kalaupun mereka itu mampu. Soal yang ketiga, jika seorang istri membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup suaminya, siapakah yang harus membayar zakat fitrah mereka? Ya, terkadang istri itu punya pekerjaan sendiri, punya gaji sendiri, punya upah sendiri. Apabila istri punya gaji atau punya upah, apakah zakat diwajibkan atas istrinya untuk membayarnya atau bagaimana? Jawabannya adalah jika makanan sehari-hari istri menjadi tanggung jawab suaminya, maka suamilah yang harus memberikan zakat fitrah dirinya dan istrinya apabila ia memiliki kemampuan. Jadi jika si suami mampu, maka dia wajib memberikan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk istrinya juga, sekalipun istrinya itu memiliki pekerjaan dan gaji. Dan jika istri tidak berada dalam tanggung jawab suaminya maupun orang lain dalam hal makanannya, maka ia sendirilah yang harus membayar zakat fitrahnya. Ini pada kondisi yang lain lagi, yaitu jika istri dia bukan tanggung jawab suaminya, juga orang lain tidak menanggungnya dan dia mampu, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Soal yang keempat, bagaimana kewajiban zakat fitrah tamu yang datang ke rumah seseorang hanya pada malam Idul Fitri? Ya, ketika tamu datang pada malam Idul Fitri, bagaimana kewajiban zakatnya? Apakah tuan rumah yang wajib melakukan zakat fitrahnya atau dirinya sendiri?
Jawabnya adalah zakat fitrahnya bukan tanggung jawab tuan rumahnya. Jadi tamu itu sendiri yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, karena dia bertamu hanya 1 malam saja. Soal yang kelima, jika tamu telah memberikan zakat fitrahnya sendiri, apakah hal ini bisa menyebabkan terlepasnya tanggung jawab tuan rumah? Jawabannya adalah dengan asumsi ia berada dalam tanggung jawab makanan tuan rumah. Jika ia memberikan zakat fitrah dari pihak tuan rumah dengan izinnya, maka hal ini akan membebaskan tuan rumah dari tanggung jawabnya. Ini ketika pada kondisi di mana tamu itu tinggal di rumah tuan rumah beberapa hari, yang sekiranya makan minum si tamu tersebut menjadi tanggung jawab si tuan rumah karena tinggal beberapa hari. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun zakat fitrahnya ditanggung oleh tuan rumah karena dia beberapa malam tinggal di situ, kalau si tamu minta izin untuk memberikan zakat fitrahnya sendiri dan diizinkan, maka gugurlah kewajiban si tuan rumah dalam memberikan zakat fitrah untuk tamu tersebut. Soal yang keenam, jika seseorang mempunyai tamu pada malam Idul Fitri dan pada pagi harinya ia menyadari ternyata semalam sudah masuk hari raya, apakah zakat fitrah tamu-tamu tersebut tetap menjadi wajib baginya? Jawabannya adalah ketidaktahuan terhadap ru'yah hilal tidak memberikan pengaruh pada hukum pembayaran zakat fitrah, melainkan telah dijelaskan bahwa zakat fitrah tamu 1 malam menjadi tanggung jawabnya. Ya, jelas bahwa ketika tamu hanya semalaman saja, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh tamu itu sendiri, bukan tanggungan tuan rumahnya. Soal ke-7, apakah membayar zakat tetap menjadi hal yang wajib bagi orang yang tidak mampu secara materi? Jawab, jika ia adalah seorang yang fakir, maka zakat fitrah tidak lagi menjadi wajib baginya. Dan jika ia memiliki 3 kilogram gandum dan yang semisalnya, atau memiliki harganya berupa uang, maka mustahab, yaitu disunatkan untuk memberikannya sebagai zakat fitrah. Dan apabila ia memiliki orang yang berada dalam tanggungannya, ia bisa memberikan barang tersebut atau zakat tersebut dengan niat zakat fitrah dan memutarnya di antara anggota keluarga atau memberikan secara estafet. Dan akan lebih baik jika orang terakhir memberikannya kepada selain mereka. Jadi karena keutamaan zakat fitrah sangat tinggi, maka sekalipun keluarga fakir hanya memiliki 3 kilogram makanan atau beras, maka dianjurkan, disunatkan mengeluarkan zakat fitrah secara estafet di antara keluarga tersebut. Itu orang terakhir yang menerima, mungkin anak bungsunya, berikan kepada fakir miskin yang di luar keluarga tersebut. Soal yang ke-8 terkait masalah zakat perhiasan. Pada beberapa tahun berturut-turut istri saya menerima sejumlah banyak emas dari sanak keluarga dan dari saya juga. Tentu saja ia adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan. Sekarang menurut Anda istri saya terkena zakat ataukah tidak? Jawabannya adalah untuk emas selain yang berbentuk uang tidak ada zakatnya. Jadi zakat emas dan perak itu dikeluarkan dan wajib dizakati ketika emas dan perak berupa uang logam. Nah, ketika emas dan perak berupa perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, anting-anting, atau berupa misalnya emas berupa emas kotak, ya, maka tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati menurut mazhab Imamiyah adalah hanyalah emas dan perak yang berupa uang logam. Kemudian soal ke-9 tentang jenis zakat fitrah. Zakat fitrah harus diberikan dari makanan yang umum ataukah makanan yang ditentukan oleh syar'i? Jawabnya adalah jika diberikan dari jenis gandum, beras, kurma dan semisalnya,
maka hal ini telah mencukupi dan tidak hanya terbatas pada makanan yang umum. Artinya zakat fitrah itu boleh dengan makanan apapun, baik itu kacang hijau, kacang-kacangan, gandum, terigu, jagung, dan lain sebagainya. Ya. Itulah soal yang ke-9 dan jawabannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada soal yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dan kekhilafan, mohon dimaafkan dan diislah atau diperbaiki. Mohon doa selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.